di entertain aku percaya bahwa nggak, orang selalu bilang bahwa it's a stigma ya, dimana kalau di entertain itu nggak bakal panjang. Kalau Tuhan udah kasih rezeki buat siapapun panjang kok. Ini aku sekarang baru sampai di Bogor. Ini baru mau ada grand opening salah satu usaha baru aku sama Demi juga, Yitiao Shen Family Reflexology. Nah, pokoknya ditunggu aja keseruannya karena ini baru banget hari ini grand opening. Ya, jadi semua pada di dalam udah pada nungguin. Karena jujur gue belum pernah pijet di sini, jadi gue pengen habis ini langsung siap-siap untuk reflexology karena gue ini baru banget nyampe dari Bali. By the way, tahun baruan di sana gitu lah. Enak liburannya, Pak? Enak dong, Gila. tergantung sama siapa dong. Oh iya. Tahu gak sama siapa? Hah? Siapa Keluarga tuh? gue lah, bokap nyokap. Ini kayaknya partneran atau? Partner. Demi. Sama Demi. Ini apa tujuan membawa usaha ini sebagai salah satu menjalankan hobi juga nggak sih? Karena jujur memang gue suka banget sama massage ya. Gue suka sama refleksi dan gue benar-benar baru ngerasain everybody memang membutuhkan massage ya, Dem. Iya. Sejak gue syuting project gue yang terakhir itu cukup padat dan gue selalu suka nanya, Dem, Stuart, gimana nih gue pengen massage nih, badan gue lagi terus kayaknya agak susah, nyarinya juga nggak terlalu banyak. Akhirnya tiba-tiba thanks God diajakin untuk join bareng di Yitiao Shen ini. So, ya thanks God lah. Oke, yuk ke dalam yuk. Ayo kita pada ke dalam yuk guys. Ya, jadi intinya kenapa aku memilih bisnis baru Yitiao Shen ini untuk family reflexology ini, kenapa? Karena memang ada cerita lucu sih waktu aku lagi syuting di project aku sebelumnya bareng sama Demi juga. Terus sering aku nanya gitu, Dem, gue nih kan 2 tahun ya stripping di lokasi yang sama dan lokasinya kebetulan memang cukup jauh dari Jakarta, masuk daerah Bogor. Pengen nyari tempat yang memang bisa gue kalau lagi ada waktu kosong 1-2 jam bisa pergi dulu, bisa refleksi, massage, cuman agak susah gitu. Akhirnya bisa dapat kesempatan untuk bisa join bareng sama keluarga Yitiao Shen gitu. Itu pun juga diajak sama Demi loh. Thank you Demi. Demi sama Stuart. Enggak lah, kita baru. Sama kamu apa gimana? Enggak. Aku sebelumnya pernah ada bisnis yang lain. Total udah berapa bisnis yang kamu jalankan? 480. Oh, udah ngeri banget. Amin dong. Amin. Ya, aku ada F&B, Snack and Shakes. Terus ada join sama teman-teman juga untuk buka lapangan mini soccer. Sebelumnya bisnis dulu atau entertainment dulu. Jadi bisnis ini kan sambil belajar dari kakak-kakak yang lebih punya pengalaman gitu. Which is good kan, kita harus belajar hal-hal baru gitu. Merencanakan ini bisnis refleksi ini udah berapa lama? Berapa lama deh, Be? Udah setahun lebih Udah, sih. iya, setahun. Tapi enakan ibaratnya jadi pebisnis apa jadi artis sinetron gitu? Well, gini, kalau dibilang enak kan tergantung ya. Yang pasti sih kalau memang aku di acting kan udah kira-kira hampir 10 tahun lah. Dan pasti aku udah terbiasa, aku udah tahu bagaimana. Cuman ketika masuk ke dunia bisnis baru seperti ini kan pasti ada tantangan sendiri, ada keseruannya sendiri. Nah, jadi kalau di compare gitu susah ya, mesti bilang lebih pilih mana gitu. Tema bisnis ini apa sih, Gino? Lebih ke kayak gimana sih? Namanya Jepang atau apa? Jepang. Ini lebih Japanese. Japanese style. Lebih kayak Japanese itu kenapa ada yang salah satu tempat favorit kamu di Jepang? Inspirasi Pernah ke tempat? Karena ya aku suka ya kalau udah ngomongin soal massage itu nuansanya sudah Japanese massage gitu, jadi kayaknya udah cocok aja. Dan memang mayoritas kan memang Japanese ya konsep, so it's really nice. Tapi tetap yang paling penting kan lebih kepada servisnya ya gitu. Dan aku tahu memang servisnya di sini kita dihandle sama guru-guru yang luar biasa, guru-guru oke. Makanya ini aku penasaran banget, itu belum pernah cobain tapi katanya
ini salah satu yang terbaik untuk Kak, ngeyakinin Gino buat ayo join ke bisnis gimana sih? Caranya aku bilang kamu kan udah berumur ya, jadi jangan main terus Gino, ayo kita bisnis. Keuntungannya seperti apa untuk kakak untuk berbisnis dengan nama besar? Ya oke lah, dia bisa Lu untung loh, lu untung besar banget banget gila nama lo. gue, lo. Nama besar banget nih sama artis besar Enggak ya. lah. Keuntungannya Untung bukan lah. iya, bukan hanya untung aja sih. Maksudnya karena aku sama Demi, sama suaminya Kak Demi, Stewart, kita udah deket banget. Jadi udah kayak kakak aku sendiri. Udah kayak family lah, Udah kayak makanya family. aku So, ajak Gino juga karena aku ada trust ada sama trust dia. gitu. Dan untuk bisa diajakin itu kan suatu apa ya, tanggung jawab yang besar juga gitu. Semoga trust itu bisa aku jalani dengan baik gitu, dengan terus apa ya, mempromosikan tempat usaha kita ini. Kan banyak orang yang menilai jelek nih soal refleksi nih Mas Gino. Kamu sendiri menanggapinya seperti apa? Lucu sih, Iya karena kan orang banyak ya itu berpikir dia, negatif. banyak orang berpikir refleksi adalah hal yang negatif, tapi negatif dari mana gitu? Karena ya selama yang gue pernah refleksi ya semua positif aja gitu. Kayak apalagi family refleksi ini itu kan it's really nice gitu, adalah keluarga. Bisa dibilang kalau usaha itu promo dengan nama seorang artis itu tepat aja Pak. Kalau kakak sendiri ada Berpikiran seperti itu. Menurut kalau aku pribadi enggak juga sih. Iya, enggak juga sih. Enggak juga sih. Enggak juga sih, karena kalau misalkan tapi memang nggak bisa kita pungkiri ya, memang ada efeknya ya. Cuman tapi kalau misalkan servisnya udah oke, apa segala macam, bisnis itu akan berjalan dengan sendirinya. Pasti dengan omongan. Iya. Kalau misalnya bisnis itu nggak oke ya, mau pakai nama siapapun artis besar pun, kalau memang servisnya kurang oke juga akan jatuh juga Dan gitu. promosi yang paling baik kan menurut aku adalah dari mulut ya. Dari mulut, yes. Kalau kita udah nyaman, aduh enak banget nih pijat di Yitiao Shen gitu. Iya. Aduh enak banget nih. Mau dilarang orang ke sini tetap akan datang gitu. Ya harganya naik. Ya, tapi enak banget gimana ya, pasti. Sama kayak kita beli makan, kalau udah cocok sama lidah kita pasti mau ke situ. Iya. Tapi sekalinya pas datang, mungkin kecewa, pada mau datang kan nggak mungkin gitu, kayak enggak kemarin apa servisnya nggak enak, iya gitu. Ya mungkin ada keuntungannya lebih kepada kalau dengan artis ada hal minor sih gitu, mungkin dari apa ya, promotion dari sosial media mungkin lebih bisa dinotis gitu. Tapi aku lebih percaya dengan pure bisnis, dimana ya servisnya gitu, bisnis yang kita lakuin itu isinya harus benar-benar bisa membuat orang itu nyaman dan suka gitu. Iya. Tapi kan Gino ini tempatnya kan terbilang cukup mewah gitu. Emang harganya kalian patokin untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah? Ada jenis-jenis Menurut aku semua, setelah aku lihat gitu ya untuk di daerah Bogor, menurut aku ini masih oke gitu, bukan yang mahal-mahal banget atau yang murah-murah banget gitu. Bahkan mungkin yang di Jakarta jauh lebih mahal. Jadi menurut aku untuk tempat yang oke seperti ini, kita nggak kasih yang terlalu mahal kok gitu. Nanti ada langsung kamu buka bisnis udah pasti kamu akan terbelah bagi dua, maksudnya akan lebih fokus ke bisnis kah atau sinetron juga akan rada? Oh pastilah. I mean ya semuanya harus berjalan beriringan lah gitu. Aku nggak akan bisa fokus di satu hal atau di sini doang, di usaha doang, apa di syuting doang. Ya aku harus belajar bahwa maksudnya untuk mencoba hal baru kita juga harus serius di bidang-bidang itu. So ya pasti aku akan membagi tugas gitu, kayak lagi syuting nggak bisa ya mungkin nggak bisa gitu, mungkin ya harus komunikasi aja sama partner. Itu enaknya kalau ada partner, jadi ya bisa tektokan aja. Ini Tapi jadi apakah cara ada kamu buat bakal- investasi nggak sih? Jadi nggak terus-terusan di entertain nggak selamanya kan selalu naik gitu. Jadi kamu udah Oh enggak, kalau di entertain aku percaya bahwa enggak, orang selalu bilang bahwa it's a stigma ya, dimana kalau di entertain itu nggak bakal panjang. Kalau Tuhan udah kasih rezeki buat siapapun panjang kok. Iya, Jadi, betul. nggak ada pekerjaan apapun. Kalau di entertain maksimal 5 tahun, 10 tahun. Jangan gitu. Maksudnya ya jujur aku nggak pernah tahu pernah bisa masuk di entertain gitu 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang lu who I am gitu. Diwawancarain sama kalian semua gitu. Itu kan semua nggak ada yang pernah menebak. Terus banyak artis-artis yang senior yang sampai sekarang juga Masih oke. masih eksis di sana. Iya. Masih memberikan advice yang baik buat yang lebih junior kayak
kayak aku. So aku yakin gitu, pekerjaan apapun selama kita 100% pasti diberikan kelancaran. Berarti bisa dibilang Kak Gio ini nggak ada rencana ibaratnya, ada yang beberapa artis yang memutuskan untuk pensiun fokus ke bisnis. Kalau Kak Gio tuh tipe yang kayak bakal ada pensiun untuk fokus ke bisnis apa seperti apa? Itu dia, makanya kan aku harus tetap fokus di dua hal itu gitu, di bisnis dan di pekerjaan aku sebagai seorang aktor. Tapi kalau ditanya ingin pensiun, kayak enggak lah gitu. Aku pengen terus berkarya. Aku masih senang melihat karya-karya aku bisa dinikmati banyak orang gitu. Bisa membuat orang nangis, bisa membuat orang tertawa melihat adegan-adegan yang aku mainkan. Itu kan berbagi berkat juga gitu, di saat fans-fans semua yang nonton itu bisa ikut merasakan emosi, mereka jadi happy, mereka jadi kegiatan untuk nonton gitu. Jadi ya itu dia sih, yang penting tujuannya baik aja sih. Gino bisnis sama teman nggak takut itu kalau misalnya gimana sih memanage kepercayaan dengan teman? Itu bagus tuh, benar, pertanyaan bagus. Memang sih orang selalu bilang ya bahwa bisnis dengan teman itu lebih berhati-hati dan semua. Namun ya kita nggak bisa selalu langsung bilang bahwa oh berarti mulai sekarang gue nggak boleh berbisnis dengan teman, titik. Enggak juga gitu. Maksudnya banyak di luar sana yang berbisnis dengan sahabat sendiri, dengan teman, itu bisa berjalan dengan baik. Dan aku percaya bahwa ya udah kenal Demi, Stuart gitu, bahwa mereka aku yakin akan memberikan input-input yang baik, terus kita bisa jadi working partner yang baik gitu ke depannya. Tapi kalau kamu kan biasanya kalau sinetron lu udah tahu lah kesulitannya apa aja kamu bisa laluin. Kalau untuk bisnis sendiri kamu seperti apa kesulitan yang paling kayaknya nih sulit banget nih bagi kamu, seperti apa? Adalah seperti apa mungkin dalam berbisnis? Mungkin struggle-nya adalah menjaga menjaga demand dari consumer ya kan? Jadi maksudnya saat mereka datang, ya namanya kita berbisnis, hari ini bisa yang datang 1.000 orang, besok bisa sama, tapi lama-lama bisa lebih baik, bisa lebih turun. Nah bagaimana kita bisa peka melihat apa yang market inginkan, itu sih lebih seperti itu. Karena bisnis itu kan resiko. Nah iya. Nah kalau resiko sendiri nih, ngomong-ngomong soal resiko, punya pengalaman pahit nggak sih dalam berbisnis sendiri? Oh, ya pernah. Ya Pak. Mungkin bisa ceritain sedikit mungkin. Pernah lah, pengalaman pahit pasti. Tapi itu aku nggak mau cerita detail. Ya, Pembelajaran gak sih? itu jadi pembelajaran aja sekarang buat aku. Dengan adanya problema-problema seperti itu, ya aku jadi lebih berhati-hati sekarang dalam melihat partner ini siapa, terus lokasinya di mana, bergerak di bidang apa sih bisnis ini gitu. Jadi baru diskusi lagi sama keluarga tetap tentang bagaimana baik apa tidak diambil. Dan ya by time aku jadi belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah ada gitu. Karena ya dengan adanya kesalahan kita jadi bisa introspeksi diri kan. Aduh harusnya gue nggak begini nih. Orang-orang seperti ini kayaknya nggak pantas untuk diajakin bisnis gitu. Tapi yang seperti ini ya harus kita bisa kerjasama gitu, diajakin kerja bareng. Membuka bisnis ini sempat observasi di refleksi di luar negeri atau di Indonesia mungkin? Di Indonesia pasti, karena aku memang seperti yang aku bilang, aku mencintai massage, refleksi. So ya aku udah ke beberapa tempat-tempat gitu, dan ya yang diberikan, yang ditawarkan di sini menurut aku belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada photo booth, maksudnya terus ada banyak snack, cemilan-cemilan yang bisa membuat orang itu merasa home di sini gitu. Itu yang penting kan, dimana kita merasa rumah, kita merasa nyaman, dengan sendirinya kita akan tertarik. Nah, baru kita di situ ada servis, dimana ya servisnya I'm sure this is really good. Punya pengalaman unik soal refleksi nggak sih? Kalau kayak gitu mungkin kita suka banget sama refleksi Apa ya. tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ya, pengalaman unik yang kakak Yang alami gak terlupakan gitu, mungkin saat refleksi. Yang oke banget gitu kayaknya. yang lucu-lucu atau apa gitu. Lucu-lucu apa ya? Nah, mungkin terlalu keras ya kalau mijitnya tuh, kadang terlalu apa ya? Karena aku dulu dari kecil memang suka gitu ya. Dulu kan kalau di rumah suka mijit.
pulang sekolah gitu, ada ibu-ibu tua gitu, emang udah langganan ya, selalu ke rumah deh. Ya, si ibu siapa udah tua gitu. Terus nanya enak Den gitu. Iya, nanya gitu kan. Di Jawa kayak enak mas. Oh enak. Karena terlalu keras dan lain-lain. So, by time aku jadi ke tempat-tempat massage refleksi seperti ini, jadi memang jadi banyak belajar gitu bahwa kita bisa request dan benar-benar bisa request dari awal. Oh kita maunya pijitnya hard, medium atau terlalu. Mungkin terakhir, kenapa orang harus datang ke sini? Kenapa? Iya, terakhir. Satu, servisnya memang terkenal sekali gitu ya. Itu punya servis yang luar biasa. Untuk family, ini family minded banget. Jadi kita memang usaha ini tuh kita benang merahnya tuh keluarga. Jadi kita memposisikan itu di posisi pertama, di mana keluarga itu harus bisa datang ke sini, bawa anaknya, bawa kakek nenek, bawa suami, bawa istri, semua itu bisa merasa nyaman, merasa homey di sini dengan fasilitas-fasilitas yang kita di sini semua sudah siapkan. Ada private room sendiri yang cukup besar gitu ya, sofa-sofanya terus ya, menurut aku it's enough. Thank you Nina.